Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jumpa lagi di channel Petani Nusantara. Pada kesempatan ini Sobat Tani, tepatnya tanggal 8 Maret 2022 dan bertepatan juga dengan tanaman cabai ini sudah berumur 150 hari setelah tanam. Dan perlu kami informasikan bahwa pada fase generatif dari tanaman cabai ini masih menunjukkan masa-masa pemekaran buah yang banyak. Dan pada pemetikan yang terakhir ini Sobat Tani sudah diperoleh hasil panen sebanyak 33 kilo dengan harga di pasaran sebesar 70.000 per kilonya. Tapi Sobat Tani perlu kita ketahui bahwa pada masa pemeliharaan cabai ini, karena ini adalah cabai lokal, jadi belum melalui proses-proses penanganan benih yang begitu optimal. Dan seperti yang kita saksikan Sobat Tani, tanaman cabai ini ada mengalami gejala keriting daun yang disebabkan oleh trips atau tungau. Tetapi seperti yang kita simak pada saat ini, bahwa tanaman cabai ini masih berproduksi secara optimal dan masih memberikan pembuahan atau pembungaan yang mengalami perkembangan yang begitu pesat. Nah, ini yang kita saksikan Sobat Tani, masa-masa pembuahan kedua dari cabai rawit ini masih begitu banyak. Nah, pada bagian sebelah ini Sobat Tani, ini hampir semua tanaman ini sudah mengalami pemekaran buah. Dari setiap pokok ini buahnya sudah mengalami kemerahan dan sudah mengalami pemetakan buah yang hampir rata pada setiap pohonnya. Dan yang perlu kita ketahui Sobat Tani bahwa tanaman ini mengalami gejala keriting daun, tetapi syukur sudah dilakukan penanganan dan sudah ada gejala-gejala penyembuhan dari penyakit ini. Jadi tinggal penanganan selanjutnya dengan melalui pemupukan atau pemberantasan hama, baik itu melalui daun ataupun melalui sistem pengocoran. Oke Sobat Tani, kita simak perkembangan dari tanaman cabai rawit lokal Nunukan ini. Baik Sobat Tani, saya akan melakukan wawancara sedikit dengan sang pemilik lahan ini atas nama Bapak Jeffrey, di mana dari awal mengelola tanaman cabai rawit ini dengan cara sistem pemasangan ulmusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jumpa lagi di channel Petani Nusantara. Pada kesempatan ini Sobat Tani,
tepatnya tanggal 8 Maret 2022, dan bertepatan juga dengan tanaman cabai ini sudah berumur 150 hari setelah tanam dan sudah memasuki pemetikan yang ke-11 kali. Dan rencananya sahabat tani akan dilakukan panen yang ke-12 kali pada besok pagi tanggal 9 Maret 2022. Dan perlu kami informasikan bahwa pada fase generatif dari tanaman cabai ini masih menunjukkan masa-masa pemasakan buah yang banyak. Dan pada pemetikan yang terakhir ini sahabat tani sudah diperoleh hasil panen sebanyak 33 kilo dengan harga di pasaran sebesar 70.000 per kilonya. Tapi sahabat tani perlu kita ketahui bahwa pada masa pemeliharaan cabai ini, karena ini adalah cabai lokal, jadi belum melalui proses-proses penanganan benih yang begitu optimal. Dan seperti yang kita saksikan sahabat tani, tanaman cabai ini ada mengalami gejala keriting daun yang disebabkan oleh trips atau tungau. Tetapi seperti yang kita simak pada saat ini, bahwa tanaman cabai ini masih berproduksi secara optimal dan masih memberikan pembuahan atau pembungaan yang mengalami perkembangan yang begitu pesat. Nah, ini yang kita saksikan sahabat tani, masa-masa pembuahan kedua dari cabai rawit ini masih begitu banyak. Nah, pada bagian sebelah ini sahabat tani, ini hampir semua tanaman ini sudah mengalami pemasakan buah. Dari setiap pokok ini buahnya sudah mengalami kemerahan dan sudah mengalami pemetakan buah yang hampir rata pada setiap pohonnya. Dan yang perlu kita ketahui sahabat tani bahwa tanaman ini mengalami gejala keriting daun, tetapi syukur sudah dilakukan penanganan dan sudah ada gejala-gejala penyembuhan dari penyakit ini. Jadi tinggal penanganan selanjutnya dengan melalui pemupukan atau pemberantasan hama, baik itu melalui daun ataupun melalui sistem pengocoran. Oke sahabat tani, kita simak perkembangan dari tanaman cabai rawit lokal Nunukan ini. Baik sahabat tani, saya akan melakukan wawancara sedikit dengan sang pemilik lahan ini. Saya mau tanya sedikit, pada fase pembuahan dari tanaman cabai rawit ini, hal apa Pak yang dilakukan khususnya dalam pemupukan buah ini Pak? Nah, kalau kemarin masa pertumbuhannya itu kan, dia 12 hari sudah saya tanam. Nah, saya pupuk samping itu tugal. Ya, tugal tuh
Jadi dia memasuki 40 hari saya pakai, saya kasih dia pupuk buah lah, yang MPK Plus tuh yang putih itu kan. Sama campur dengan Mutiara, campur dengan MPK. Itu aja saya. Nah Pak, kalau dari umur cabai ini sudah berapa kali pemetikan ini Pak? Kalau ini salah, kalau larangan mungkin 9 kali sudah bisa. Oh, pemetikan yang ke-9 kali Pak ya? 9 kali. 9 kali. Dan umur cabai ini sudah memasuki umur berapa hari Pak setelah tanam ini? Kalau enggak salah hitung ini kurang lebih umurnya ini 4 bulan lebih. Yang memasuki 5 bulan. Oh, sekitar 150 hari setelah tanam Pak ya? Tapi kalau kita lihat Nah, ini Pak, kalau dilihat ini Pak, masih ada buah kedua ini Pak yang muncul ini. ya itulah. Jadi penyemprotannya pakai apa ini Pak? Sistem spray atau sistem pengecoran pada bagian batang? Kalau yang di bawah itu saya kocor dia pakai MPK sama KCL. Oh, jadi pada bagian kalau bagian bawah tanaman ini di sistem mana Pak? Sistem pengecoran? Ya, kocoran sama KCL sama MPK aja. Tapi kalau yang atas itu saya pakai, kalau SPD-nya saya pakai Atonik. Dia punya POC itu kan saya pakai itu namanya Agrentonic. Sama saya rolling lah dengan NKP, sama yang KCL cair punya, yang Dewa Dewi. Nah, seperti yang kita dengar sahabat tani bahwa untuk memaksimalkan buah kedua dari tanaman cabai rawit lokal ini dilakukan sistem pemupukan secara maksimal, yaitu dengan menggunakan pupuk buah berupa POC dan digunakan juga pupuk cair Pak ya? Ya, yang seperti KCL cair. Seperti KCL cair dan Green Tonic. Ya, Green Tonic. Pak, untuk penyemprotannya Pak biasa berapa dosis Pak yang digunakan untuk penyemprotan bunga-bunga yang bermunculan ini Pak, buah-buah kedua ini? Pak, kalau mengenai macam ini kalau Green Tonic itu saya pakai dia 2 tutup aja. Kalau Green Tonic itu saya pakai 3 tutup. Tapi kalau Atonik saya pakai 2 tutup. Berarti Green Tonicnya 3 tutup, Atoniknya 2 tutup. 2 tutup. Tapi kalau saya rolling dengan NKP, kalau bukan NKP lagi saya pakai gandasil buah. Itu gandasil buah itu pakai 1 sendok per tangki. Ya boleh juga Pak, karena dengan sistem rollingan pemupukan itu Pak, gandasil B dengan MKP kan harus sama, jadi harus kita rolling. Nah, contohnya dalam minggu ini kita pupuk dengan penyemprotan melalui dengan MKP, dan berikutnya lagi kita menggunakan gandasil buah. Ya. Nah, Pak, ini karena gejala kelihatan ada gejala keriting daun yang disiapkan oleh trips atau tungau. Nah, biasanya apa pupuk apa yang obat-obatan yang digunakan Pak? Pestisida saya pakai itu Demolis, sarulin dengan Pegasus. Oh iya. Oh, jadi menggunakan insek kan Pak ya, Demolis dengan Pegasus. Oh, Demolis kan Pak bahan aktif abamectin Pak ya? Oh iya, lebih bagus lagi Pak. Karena ini sudah ada gejala apa ini Pak? Sudah ada muncul, sudah mulai ada perkembangan ini Pak. Daunnya sudah mulai mekar kembali. Tapi kalau fungisida, kalau fungisidanya kan untuk jamur saya pakai sarolin juga, saya pakai itu namanya Anesastop, sama apa lagi namanya satunya, Skor. Skor ya. Nah, Skor kan Pak ada juga SPT-nya Pak. Ya. Sama dengan startup itu. Ya, saya campur dia. Ya bisa, harus di rolling Pak ya. Rolling. Ya. Tapi kalau lihat nih. Nah, buahnya masih banyak Pak ini. Buahnya masih banyak, masih maksimal ini Pak. Tinggal pemilihan Pak. Penanganan pada masa-masa tumbuhannya. Tidak jadi masalah. Nah, oke sahabat tani, sekian dulu wawancara saya dengan Bapak Jeffrey, sang pemilik lahan ini. Jika video ini bermanfaat bagi sahabat tani dan memberikan inspirasi, mohon dukungannya dengan cara di like, subscribe, dan di share ke sahabat tani yang lain agar channel ini bisa berkembang dan lebih maju lagi. Terima kasih. Salam Tani Nusantara.